Oke, Akram. Siap. Ini kalau kalau pas saat ini direkam, ini adalah 2 hari sebelum Iya, Akram pergi ya. betul Pak. Jadi mungkin saya dapat konteksnya teman-teman. Mas Akram ini akan berangkat ke Australia, ke UQ ya. Iya, betul Pak. UQ, University of Queensland. Ya. Itu untuk S2 dengan beasiswa LPDP. Jadi sekali lagi selamat. Matur nuwun sangat Pak. Kita ngomong random aja nih hari ini. Random macam apapun. Apapun pokoknya. Kalau kemarin kan kita udah habis ngomongin LPDP banyak macam-macam. Yes. Kita jangan serius-serius lah Pak. Betul. Santai. Misalnya gini, mungkin kamu pernah mendengar ya atau ditanya teman, Oke. gimana sih kok bisa dekat sama Pak Andi misalnya? Iya. Pasti ada aja satu dua itu yang banyak Pak, penasaran gitu kan. Banyak pertanyaan. Mungkin mulainya dari ini aja dulu, dari ceritanya dulu. Oke. Gimana ceritanya itu? Kalau aku sih masih inget tuh ininya. Gimana kalau menurut yang Akram inget apa? Oke, seingat saya Pak ya. Dulu waktu semester 3, waktu itu ngerjain baru belajar UTS. Oke. Belajar buat UTS semester 3. Waktu itu di kafe atasnya Hukben Jakal. Itu ada kafe dulu gitu, internet learning cafe gitu, tapi sekarang udah nggak ada. Oh gitu. Sekarang udah tutup, sejak COVID udah nggak ada. Nah dulu sering tuh banyak mahasiswa belajar di situ, termasuk saya sering juga belajar di situ. Waktu itu Pak Andi tuh bikin Instastory. Bikin Instastory, waktu itu follower Pak Andi masih 30 ribuan gitu Pak. Kan berarti sekitar 2018 lah pokoknya, masih 30-an ribu gitu. Nah, bikin story, siapa yang bisa membantu, intinya siapa yang bisa membantu untuk bikinkan desain, bikin peta tapi pakai Corel. Ini FYI teman-teman, biasa kalau bikin peta itu kan pakai software pemetaan ya Pak ya, kita kenal misalkan QGIS, ArcGIS dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi Pak Andi minta pakai Corel tuh, itu tuh nggak umum tuh Pak. Nah, karena pakai Corel, kebetulan waktu itu semester 3 kan belum belajar banyak soal software pemetaan ya Pak sebenarnya. Justru saya waktu itu malah bisanya basicnya desain sebetulnya. Artinya saya bukan orang yang sudah banyak belajar tentang menggunakan software pemetaan, belum, malahan waktu semester 3 masih belum banyak praktikum tentang itu tuh Pak. Jadi malah senengannya main Corel gitu. Karena itu saya beranikanlah chat ke Pak Andi, reply Instastory Pak Andi waktu itu, Pak saya bersedia. Gitu kan Pak Andi bilang kalau ada yang bisa bantu DM kan gitu. Saya bilang ke Pak Andi, saya reply, Pak saya bersedia gitu. Itu pertama kali saya ngontak Pak Andi, yang sebelumnya belum pernah kontak sama sekali sama Pak Andi. Pak Andi itu kan kalau ngajar mata kuliah kan agak-agak di semester atas ya Pak. Betul. Jadi kan kalau anak-anak semester 3 itu belum dapat Pak Andi. Jadi nge-reply Instastory. Keberanian nge-reply Instastory itu yang membawa ya kedekatan kita barangkali ya Pak ya. Terus kan dilanjutkan macam-macam, macam-macam kita kerjakan macam-macam itu. Iya, ada beberapa poin sebenarnya itu. Satu tadi ya keberanian ya. Iya. Karena kan kalau misalnya dosen memberi kesempatan, mahasiswa mungkin kayak gini. Ini nggak ya? Ini nggak gitu ya. Jadi Akram telah mengambil satu keputusan, udahlah gas saja gitu ya. Iya betul. Memang diminta soalnya kan. Iya Bukan betul-betul murni inisiatif sendiri kan. Kecuali gini misalnya, aku nggak pernah ngomong, nggak pernah bilang apa, atau Akram DM, nah itu lebih tinggi lagi tuh tingkatannya kan. Keberanian lebih harus berani tuh Pak. Gitu. Jadi itu pertama ya. Kedua, kalau seingat Pak Andi pasti tuh Pak. Itu satu ya. Kedua tadi kan tentang masalah Corel itu ya. Iya. Sebenarnya terus terang aja, aku ingat nasihatnya beli ketut Pak Ketut. Yang sekarang Kapus Datin. Oh iya. ATR BPN ya Pak ya. Kalau nonton nih beli ketut ya. Dulu banget nih ketika aku mungkin seumuran Akram juga gitu. Maksudnya di semester 3. Dia bilang gini waktu itu. Ingat nih ini 90-an settingnya ya. Oke. Gimana tuh Pak? Katanya. Kita memang harus belajar software pemetaan. Tapi jangan lupa dia bilang gitu. Belajar juga software lain yang akan bisa membantu kita bikin desain. Nah, itu tuh. Bikin desain. Kalau pemetaan, apalagi ini ngomongnya 90-an ya. Iya. Software pemetaan tuh pasti rumit gitu. Untuk bikin desain-desain yang agak tidak terlalu teknis tuh malah nggak bisa, malah nggak paham maksudnya ya. Iya. Memperindah, mempercantik tuh nggak cukup waktu itu software pemetaan itu. Sehingga kalau kamu mau bikin peta yang bagus, layoutnya,
ada unsur-unsur yang seninya segala macam, harus belajar yang lain. Oke, di luar software pemetaan. Oh gitu. Kamu kombinasi dengan itu nanti katanya. Tahu nggak apa yang disuruh belajar waktu itu? Apa Pak? Paintbrush. Oh sorry. Malah saya nggak tahu Pak, apa itu? Oh, Microsoft. Oke. Saya nggak tahu sama sekali. Ini angkatanku ini akan ketawa nih. Paintbrush. Paintbrush itu, Microsoft Windows dulu hadir bersama sebuah software pengolah gambar sangat sederhana. Paintbrush namanya. Itu pokoknya. Oh, mungkin kalau sekarang namanya Paint itu ya Pak ya? Paint, ada ya, sih Paint. Paint. Iya, gitu. Paint ya. Betul, Paintbrush. Ya, MS gitu. Paint atau apa. Oh iya. Simple banget kan itu maksudnya. Tapi bagi beliau itu, katakan nanti kita punya peta nih. Iya. Kita mau ngasih apa gitu, gambar gini gitu yang susah sekali dengan software pemetaan. Kalau kamu bisa itu, kamu bisa gabungin. Corel disebut juga oleh beliau gitu. Waktu itu Pak Waktu itu. Ingat nih 97 ya kira-kira ya. Iya. Aku masih komputer aja belum punya. Kau kan punya komputer tuh 97 akhir kalau nggak salah. Jadi itu apa ya? Nancep gitu dan benar. Nah, ini biar tak ceritakan settingnya mungkin teman-teman. Kamu masih ingat kan sudah bisa bikin peta tentang distribusi kerjasama? Iya, betul. Waktu itu sih Pak Andi nggak benar-benar ngasih tahu di Instastory ya Pak ya. Cuman setelah itu saya baru tahu ternyata distribusi mahasiswa internasional gitu asal kerjasamanya ya Pak ya. UGM dengan kampus-kampus seluruh dunia. Iya itu. Jadi artinya yang aku maksud adalah memang peta, tapi bukan yang super teliti kayak kita orang geodesi maksud. Tapi begitu orang lihat udah cukup menggambarkan ternyata kerja sama UGM itu seluruh dunia gitu lah sebenarnya. Makanya gue bilang udah pakai Corel aja. Gitu, nggak usah pakai itu sebenarnya Pak menurut saya Pak malah sulit kalau pakai software pemetaan. Jujur aja. Iya, betul. Hari ini pun kalau saya misalkan diminta untuk membuat peta yang sama dengan software pemetaan, jujur aja malah bingung saya. Lebih rumit. Gitu kan, karena nggak bener-bener butuh apa sih sistem koordinat, nggak butuh apa simbologi yang rumit, itu macam-macam. Malah justru pakai software desain itu malah to the point langsung bisa. Jadi dan fleksibilitasnya kan. Nah itulah yang aku sekarang paham yang dimaksud oleh Beli Ketut itu. Waktu itu gitu. Kamu kalau belajar soal yang non pemetaan justru lebih fleksibel gitu. Karena kenyataannya nanti orang yang menikmati peta kita belum tentu orang geodesi yang memerlukan ketelitian dan segala macam itu gitu. Nah ini penting buat teman-teman apapun bidang ilmunya gitu ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang tuh mudah terjebak loh Akram. Dalam disiplin ilmu kita sendiri, seakan-akan yang lain itu menjadi salah atau bukan gitu caranya gitu. Kita terlalu cepat menuduh bukan gitu caranya. Atau misalnya kalau kita lihat peta, salah lagi gitu kan. Kartografinya salah ini gitu. Betul. Padahal orang lain yang melihat udah merasa cukup dan merasa paham. Yang paling penting itu paham itu Pak. Justru dikasih peta yang kita susun dengan segala macam kaidah, dia belum tentu tuh. Muter-muter belum gitu, tentu. Misalkan. Iya, betul. Itu ya. Jadi itu ada dua hal penting tuh. Satu, keberanian memutuskan untuk berinteraksi. Kedua, secara umum berarti kita harus terbuka dengan hal-hal di luar bidang ilmu kita. Betul. Kan berarti pertemanan kita, persahabatan kita itu kan tidak dimulai dari geodesi loh. Faktanya kan betul. Iya, betul. Kalau di kerjasama internasional gitu kan, dan Corel gitu. Iya sih, betul sih Pak. Kalau kemudian mengarah ke. Kalau saya ingat Pak Andi, waktu itu ada nggak Pak yang nge-DM soalin saya? Nggak ada. Ini malah saya pengen tanya Pak. Iya. Waktu itu. Kalau misalkan banyak orang yang nge-DM, atau mungkin kalau saya ada yang nge-DM yang lain, cuman kan saya yang pertama mungkin gitu ya Pak ya. Soalnya ini FYI aja Pak. Saya tahu kan kalau belajar kadang nggak fokus, suka mainan HP. Saya rasa teman-teman juga sama kali ya. Tapi waktu itu kok pas banget Pak Andi bikin Instastory itu saya langsung reply. Andaikan waktu itu banyak yang nge-DM gitu-gitu. Biasa kalau Pak Andi, misalkan hari ini Pak Andi mengalami itu juga kondisi yang sama, Instastory terus ada yang DM. Apa yang membuat Pak Andi memilih seseorang gitu biasanya? Kalau kan setelah itu juga aku melakukan hal yang sama sebenarnya. Beberapa kali untuk iya betul. Itu pasti ada seleksi. Walaupun mungkin dalam hal ini kalau ngomong keterampilan, udahlah itu kan sederhana kira-kira gitu kan. Tapi orang yang udah berani nge-DM tuh kemungkinan besar secara skill dia ya kan. Nah biasanya kalau zaman sekarang ya. Kalau lebih dari ini, kalau yang di OIA dulu kan beberapa tahun kemudian kan aku juga nyari-nyari orang seperti itu. Itu pasti di interview. Jadi pertama
dari misalnya kalau dia berbeda bahasanya satu sama lain, dari situ bisa dipilih. Misalnya cara dia mereply, apa namanya, ketegasannya di satu sisi, mungkin profesionalismenya, sopan santun gitu-gitulah. Ya biasa aku orang tua kan. Karena tuh bocah gitu kan. Karena kalau bahasanya gimana itu bisa jadi pengaruh gitu. Ini satu lagi nih pesan buat teman-teman nih. Aku tidak akan mengklaim bahwa kami itu benar atau keren. Ya ini nih biar clear. Kan kalau kita sering bilang tuh, yang sopan dong gitu-gitu ya, paham ya? Paham ya? Itu sering terjadi urusan. Betul. Nah, saya mau klarifikasi di sini. Saya tidak akan mengklaim diri saya itu sopan segala macam, enggak lah. Tapi faktanya gini. Orang yang setua saya dan selebih tua lagi, itu perhatiannya terhadap sopan santun lebih tinggi dari kalian. Setuju ya? Setuju. Sangat. Nah, itu fakta gitu maksudnya. Iya. Itu fakta yang mohon maaf ya, tidak bisa diubah. Karena fakta kan? Iya. Betul. Jadi kalau kalian yang muda-muda ini ingin mendapatkan kesempatan dari orang-orang tua itu, sepertinya sih nggak ada banyak jalan lain. Kecuali mengertilah cara komunikasi mereka. Dan kalau ingin mendapat kesempatan, celah, udah ikutin aja dulu. It doesn't hurt, right? Iya. Kan gitu loh. Itu nggak rugi. Jadi artinya, seperti yang tadi aku bilang, kalau ada 2 orang 3 orang yang DM, satunya itu bagus banget bahasanya segala macam, 2-nya enggak, at least menurutku, aku tahu ini subjektif. Daripada repot, aku pilih yang ini aja. Iya benar. Iya kan? Dan itu boleh kan? Iya. Nah, itu loh maksud saya. Jadi kalau teman-teman kemudian protes bilang, enggak dong, kan bahasanya beda Pak, cara kita anak muda. Monggo, silahkan gitu kan. Iya. Tapi kalau kami tidak ngasih kalian kesempatan, ya pahami juga. Iya. Gitu loh soalnya. Betul. Jadi kalau ceritanya adalah dosen, orang-orang tua kayak saya ini misalnya punya opportunity yang kalian nggak punya gitu ya. Dan kamu memaksa diri untuk tidak mau ngikutin cara kami misalnya, nggak apa-apa, nggak salah kok. Cuman kalau saya tidak kasih kamu kesempatan itu, maklumnya juga. Gitu aja, sederhana. Jadi kita tidak sedang bicara benar salah segala macam, atau tapi itu kan tidak merit based Pak, ya itu. Ya ini kan urusannya cuman bikin peta soalnya kan. Bukan milik presiden gitu loh maksudnya kan. Bukan BUMN ini. Bukan BUMN gitu. Jadi nggak apa-apa, saya berhak untuk karena bikin peta doang kok. Jadi kamu nggak usah pilih si itu aja gitu. Dan saya punya hak dan tidak melanggar hukum apapun. Betul. Artinya pahami juga akan ada situasi seperti itu. Kan gitu kan? Sangat mungkin, sangat terjadi. Gitu. Sangat mungkin terjadi gitu. Jadi artinya ya, dan itu ngomong-ngomong ada banyak sekali opportunity itu yang lost karena itu Akram. Ngirim email yang menurut yang si menerima email ini nggak sopan lah, gitu-gitu ya. Terus memang anak muda kadang emosi. Aku juga ngerti loh. Kenapa sih orang-orang tua ini kayak ribet banget sih gitu ya? Email harus gini itu, kenapa sih nggak substansial aja urusannya? Kenapa kamu harus ribet soal bahasa misalnya gitu? Aku mengerti terus terang. Tapi aku juga mengerti yang tua itu. Iya kan? Iya betul. Karena memang mereka dibesarkan di situasi itu. Nah sekarang kalau faktanya adalah yang tua itu yang memiliki resources dan kesempatan. Dia yang punya power dong. Untuk ngasih ke siapa. Nah sayang yang muda ini nggak cukup punya power gitu. Walaupun dia berontak segala macam. Dia monggo mas berontak ya, tapi ya nggak saya kasih ya. Gitu. Saya akan kasih orang yang ini gitu. Dia punya hak itu. Itu menurutku. Dan ini ya pernyataan tulus ya. Akram menurutku memiliki itu yang sangat baik. Matur nuwun sangat. Jadi aku nggak tahu itu gimana ceritanya Akram dapat itu, tapi that's what you have gitu. Yang pasti Akram juga setuju. Kamu kan mendapatkan banyak sekali kesempatan di luar yang kita lakukan. Itu rasa-rasanya karena itu salah satunya, betul nggak? Iya. Kalau memang selama ini sih Pak, saya tuh merasa sebenarnya kalau masalah pintar nggak pintar, mungkin saya tuh nggak termasuk yang pintar-pintar banget. Tapi kalau soal misalkan nge-reply kayak tadi, ya saya tuh memberanikan diri lah. Dengan komunikasi yang bagus tentunya. Jadi berani, komunikasinya bagus, walaupun artinya dua ini sebenarnya bisa seperti seolah-olah menutup teknis yang saya tidak terlalu sempurna gitu, yang di tengah-tengah aja gitu. Tapi dengan komunikasi yang baik, dengan keberanian buat menyampaikan, itu ternyata jadi
jadi manis lah hasilnya gitu. Karena bisa jadi teknis kita nggak oke, kayak tadi Pak Andi bilang, tapi kalau komunikasinya oke, itu ya apapun bisa jadi bagus gitu. Dan sekedar informasi juga teman-teman, ini beneran ya. Kalian mungkin sering mendengar teori ini, tapi ini saya sekarang menyampaikannya sebagai orang yang melakukan ya, praktisi. Kalau saya ketika tadi mau cari orang yang mohon maaf ya, sekedar bikin peta pakai Corel, itu skillnya nggak susah dicari. Iya. Setuju ya? Setuju. Apapun bidang ilmunya. Iya. Jadi bagi saya akhirnya yang lebih penting waktu itu attitude yang baik. Iya. Gitu kan? Iya, maka jadinya dalam konteks-konteks tertentu, sikap dan komunikasi itu kadang-kadang yang menentukan. Iya. Bukan skillnya. Bukan Lagi-lagi ini tidak semuanya begitu sih. Iya. Untuk konteks tertentu, yang saya bilang tadi, ya cuman bikin peta pakai Corel kok. Iya. Ngawur aja cari orang kayaknya banyak yang bisa. Tapi yang kemudian saya pilih adalah orang yang saya pikir nyaman bekerja sama saya gitu. Iya, betul. Jadi makanya tuh sikap komunikasi bisa betul-betul menentukan kesempatan apa yang kamu dapat. Iya, betul. Ya kan? Saya juga ngerasain banget tuh Pak soalnya. Dalam berbagai kesempatan tuh sebenarnya nggak pinter-pinter banget sih Pak. Cuman apa ya, lagi-lagi komunikasi ini jadi hal yang menentukan. Barangkali ini komunikasi ini nanti yang akan mengarah ke bentuk personal branding kita. Salah satunya ya Pak ya. Artinya kalau misalkan kita mau menyampaikan diri kita ke orang lain di platform apapun, dengan cara apapun, kan pasti dengan komunikasi. Apapun jenis komunikasinya. Saya dulu ingat Pak Andi pernah ngajar kartografi. Iya. Pak Andi, Pak Gondang, Pak Dedi, itu pernah mengajar kartografi, dan sebetulnya secara sederhana kartografi itu kan bentuk komunikasi juga. Betul. Seperti tadi kita nggak harus menggunakan sistem koordinat apa segala macam, tapi asal bisa dipahami cukup kan gitu. Nah itu kan bentuk komunikasi sebetulnya. Persis. Dan komunikasi yang baik kan komunikasi yang nyambung, mestinya berhasil di dua arah kan gitu Pak. Berhasil di sisi saya, berhasil di sisi Pak Andi misalkan begitu. Betul sekali. Apapun bentuk komunikasinya, itu lambat laun akan membentuk apa ya, personal branding lah. Ke orang lain gitu. Dan saya gini Pak. Misalkan kalau main sosial media gitu Pak, itu bentuk komunikasi kita kan bisa punya misalkan teks, video, audio, kita punya apalagi video, audio, gambaran gitu Pak. Kadang-kadang tuh ada orang yang menurut saya bisa berkomunikasi dengan baik di dunia nyata, tetapi kadang di sosial media beda. Maksud saya gini, saya pengen tanya ke Pak Andi sebenarnya. Kalau misalkan kita ngomongin soal komunikasi di dunia nyata dan di dunia maya, itu kan beda. Soalnya saya pernah memperhatikan ada beberapa orang yang kalau ngomong di dunia nyata itu bisa ini Pak, bener-bener tangkas gitu ya. Tangkas dan mudah dipahami gitu. Tetapi ketika bermain sosial media, mungkin yang ingin disampaikan sama. Tetapi kok rasanya tidak semudah seperti yang kita temui waktu di dunia, atau sebaliknya tuh. Yang lebih sering kayaknya sebaliknya sih Pak. Jadi di dunia maya gini gitu garang, apa kayak singa, tapi kalau pas ketemu ternyata beda. Menurut Pak Andi gimana? Kalau misalkan kita harus menyeimbangkan komunikasi dunia maya, dunia nyata. Setuju banget itu. Memang dan itu ternyata ini ya, memang tidak mudah. Atau begini, ada orang yang memang brandingnya begitu. Dia sengaja menciptakan personality betul sih. Berbeda. Sangat mungkin sih. Sangat mungkin. Jadi atau sekarang kalau yang sengaja kita lupakan aja ya. Tapi bagaimana kalau orang itu nggak sengaja tapi memang awkward aja. Aku bedakan dua dulu. Menulis sama lisan. Menulis sama lisan. Aku dulu ketemu nih wartawan Tempo di zaman dulu. Tulisannya sangat bagus. Ya di zaman-zaman 90-an awal akhir itu kan kita baca tulisan gitu, tulisan panjang. Kalau baca tulisan tuh gitu kan. Kita undanglah orang itu. Itu mungkin 80% orang tuh kecewa gitu. Kenapa tuh Pak? Karena memang beliau tidak setangkas itu ketika berbicara. Tapi anyway, tulisan yang bagus itu maksud Pak Andi yang gimana? Tulisan yang bagus ya. Tulisan yang bagus itu gini. Ketika kita melihat tulisan itu, kita merasakan alur ceritanya itu runtut. Ya,
alur ceritanya runtut, dan membuat kita bisa berimajinasi tentang sesuatu gitu. Jadi tidak hanya informatif aja ya. Tidak hanya informatif. Misalnya seperti ini kursi merah, ini gitu ya. Itu kan deskriptif ya. Ini ada imajinasi di situ. Ini bisa panjang ya obrolannya. Tapi intinya adalah tulisan itu satu, dia harus informatif jelas, tapi harus bisa membangun semacam sesuatu yang ada di dalam tuh. Imajinasi pembaca itu. Makanya melempar cerita segmen-segmen penasaran. Itu tuh dalam cerita itu penting tuh. Walaupun dengan tulisan. Dengan tulisan. Karena misalnya atau memotong di mana sehingga orang itu kemudian ekspektasinya ke situ tapi jadi ke sini gitu. Gitu-gitulah ya. Kita bisa bicara panjang soal itu. Tapi begitu orang itu berbicara, aku lanjutin yang itu dulu. Oh kok tidak setastes dan tidak sekeren tulisannya. Misalnya bicaranya agak tersendat-sendat, gitu ya. Ketika memilih kata itu seperti bingung gitu. Kemudian lambat bicaranya, tapi lambat dalam konteks ini, mohon maaf ya, seperti kelihatan nggak paham. Kan gitu ya. Kan ada yang lambat tapi kelihatan sekali orang ini dalam gitu. Berhati-hati dalam. Tapi kesan yang ditimbulkan itu tidak begitu. Tapi kita mikir, tapi kan dia ini penulis yang keren. Gitu. Sekarang akhirnya setelah aku semakin tua nih, makin pahami. Tulisan adalah proses iteratif. Proses yang betul-betul diulang-ulang, ditekuni lama, bisa direvisi segala macam. Oh iya, betul. Ya, betul. Istilah ibaratnya nih, tulisan adalah sebuah proses rekaman yang banyak take ulangnya, lalu hasil editingnya yang disampaikan. Iya, betul. Ngomong adalah siaran langsung. Jadi, tolong dipahami kalau orang berbeda di dua media komunikasi itu. Itu yang ku alami di tahun 90-an. Kalau sekarang semuanya video. Ya kan? Atau semuanya visual. Satunya video ketika dia bukan video ya. Semuanya berupa gerakan lah ya. Di sosial media gerakan, bukan tulisan ya. Video kan. Di kenyataan juga gerakan, walaupun ini live, bedanya gitu ya. Mirip dengan yang tadi, video yang kita lihat di sosial media itu hasil proses editing yang bisa jadi kan, yang lama dan take ulang segala macam. Betul. Jadi kesempurnaan kita lihat di video itu fabricated facts lah, gitu kan. Tapi kalau kita ngomong sendiri itu on the fly, live. Berarti benar-benar apa yang diisi pikiran itulah yang diucapkan. Saat itu, ya kan. Dan tidak sempat untuk memperbaiki, menyusun ulang. Sementara kalau video, apalagi kalau yang pintar bikin videonya itu ada narasinya dulu, ada skripnya segala macam kan. Itu secara umum itu teknis ya. Tapi memang begini ya, Kram, secara umum nih sekarang kita bicara kok bisa ya orang itu beda di dalam sosial media dan ini ya. Sebenarnya somehow aku mungkin bisa juga begitu. Tergantung orang yang ketemunya kapan dan di mana ya. Misalnya gini nih, kalau di Instagram, kan aku kadang bikin kayak karya-karya anekdot, lucu, menyentil segala macam. Ya, atau ada lucu-lucunya. Ada orang ketemu, bilang gini, kok Bapak tidak selucu yang di Instagram? Misalnya gitu kan. Padahal, ini kita baru ketemu. Dan aku tidak merasa kenal beliau misalnya. Tapi udah berkomentar gitu. Dan artinya kan gini, kalaupun saya lucu ya, belum saatnya Pak, saya lucu. Betul. Ini kita baru ketemu gitu. Tapi menariknya adalah, dia merasa udah akrab sama aku. Karena follower sudah 10 tahun lalu. Itu loh persoalannya sebenarnya. Dia followerku 10 tahun, merasa udah kenal dan kenal, saya belum. Iya namanya belum kenal kan, gitu, monggo gitu kan. Bahasanya sangat standar segala macam. Dan dia tidak terima itu. Karena dia merasa udah 10 tahun kenal, orang ini lucu dan biasanya kocak, kok sang jadi kaku. Iya, betul. Itu juga pengaruh sih. Di kitanya atau di sisi Pak Andinya kan merasa itu perkenalan di dunia nyata. Exactly. Makanya Pak Andi merasa belum
kenal. Belum kenal. Karena kenal di sini konteksnya di dunia nyata. Yes, yes. Tapi kalau si followers itu kan merasa kenal. Iya. Itu kenal di dunia maya. Betul, Kan betul, gitu ya, Pak ya? betul. Perbedaannya kan berarti di situ tuh. Betul, dunia maya, dan terutama begini. Dia sadar menikmati karyaku. Mohon maaf ya. Aku nggak sadar kalau dia menikmati karyaku. Iya, betul. Makanya istilahnya beliau merasa kenal, aku mungkin belum. Iya. Dia follow tapi aku belum follow back misalnya. Itu contoh sederhana ya. Betul. Gitu kan. Jadi itu yang kadang bikin kita merasa kok orang ini beda ya. Gitu kan. Yes. Contoh nih, siapa yang akan follow yang merasa, yang aktor katakan seperti aku, Panji misalnya. Oke. Rasanya aku tuh sangat kenal dengan Panji, kenal dengan karya dia, ya kan? Tapi Panji, ya kan? Iya. Kemungkinan besar nggak kenal. Iya. Walaupun mungkin, maksudnya kenal pasti. Ya followersnya kan banyak juga. Gitu. Misalnya. Terus tiba-tiba sekarang gini misalnya, dia ke UGM nih, ya kan? Panji apa kabar? Terus dia tahu dosen kan, dia mesti behave kan? Iya. Artinya normal lah gitu kan. Oh, iya Pak, apa kabar gitu. Kok kayak bukan Panji gitu, ngerti gak? Iya, betul. Kan biasanya kocak gitu. Iya. Loh, ya iyalah orang dia baru ketemu aku sekarang gitu. Iya. Nah, hal seperti ini nih juga terjadi dan kadang-kadang kita agak miss memikirkan itu. Iya. Sering terjadi itu gini tuh, Pak. Teman-teman yang follow artis nih misalkan. Oke lah, kalau Panji mungkin kita bisa kata artis, tapi kan bukan artis yang untuk entertainment kan gitu. Misalkan ada Panji bukan artis lo katanya. Waduh, bukan itu. Oke, entertainment untuk stand up, untuk ini motivasi dan sebagainya. Tapi maksudnya bukan main film atau bukan main series gitu kan. Soalnya sering tuh, Pak. Yang lucu kan, pernah soalnya saya baca thread di Twitter itu. Di X ya sekarang namanya. Nah, yang memainkan tukang bubur naik haji, sorry bukan tukang bubur naik haji, apa gitu, misalkan jadi preman apa di sinetron gitu kan. Ternyata kalau preman kan pasti garang, pasti negatif lah bawaannya. Delalah ada yang ketemu, ternyata ada yang ketemu, ibu-ibu ketemu dia di supermarket lagi belanja aja gitu, si artis itu gitu. Terus dimarah-marahin tuh, Pak. Maksudnya dikira kayak preman beneran, kayak yang tiap hari dia tonton gitu. Padahal ya baik aja, maksudnya kayak orang biasa aja gitu. Ada kan kalau tadi Pak Andi bilang mungkin orang itu dicitrakan positif di sosial media bisa jadi negatif ketika bertemu. Tapi ternyata juga berlaku sebaliknya, Pak. Yang dikenal negatif, masalahnya kalau di sosial media itu kan ini ya, Pak ya, lebih ke penggiringan opini, penggiringan isu gitu-gitu ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang dicitrakan negatif di sosial media, pas ketemu positif, menurut saya kok kadang tuh kita jadi susah menerima. Menurut saya sih, Pak. Kalau Andi gimana? Misalkan ada orang yang udah buruk banget nih sosial media, ternyata pas ketemu baik, biasa aja, kayak bukan baik lah, tapi mungkin biasa aja kayak kita gitu. Tapi ternyata ya baik kan? Itu penerimaannya itu agak susah gitu, agak ya kita nancepnya dia jelek gitu. Maksudnya gini, menurut Pak Andi, seberapa berpengaruhkah sosial media itu terhadap pencitraan itu gitu, dibandingkan di dunia nyata? Dan maksudnya gini, soalnya kalau misalkan kita hari ini semua pasti main sosial media kan, Pak. Gimana sih biar kita nanti ini loh, biar nggak sampai tercitrakan negatif? Nah, ada satu lagi sebelum itu, Akram. Hari ini orang menjadikan sosial media itu sebagai panggung. Nah, kalau sudah panggung, berarti dia menjadi pemeran. Ada loh orang yang dengan sadar menjadikan sosial media itu sebagai panggung dan dia memerankan sesuatu yang mungkin bukan dirinya. Ya panggung ya, Pak. Panggung. Kita punya sahabat tuh, namanya Dilan. Dilan. Dilan kan muridku. Artinya itu adik kelasmu kan? Iya. Dia kan normal aja, orang biasa. Maksudnya ketika dia ikut kelasku ya begitu. Memang mahasiswa biasa. Kan tidak mungkin dia di kampus bilang tuh apa sih Kak? Gak mungkin gitu kan? Normal gitu. Paham maksudnya? Paham. Tapi dia berarti dengan sadar memilih peran itu atau personality itu di sosial media. Kalau begitu konteksnya berarti semuanya desain.
monggo kalau itu. Nah, artinya kemudian, tapi kan sangat mungkin orang itu nganggap yang muncul di situ tuh adalah Dilan, kan? Aslinya Dilan gitu. Sehingga kemudian ngeselin apa gitu. Nah, gitu. Nah, artinya sekarang begini. Kita harus menarik diri dulu ketika melihat itu, apakah ini sebuah realita yang didesain atau dia memang sedang menampilkan dirinya apa adanya. Kira-kira gitu lah. Jadi karena sekarang betul-betul orang sudah menggunakan sosial media untuk sesuatu yang betul-betul didesain itu banyak sekali lah. Iya. Ya. Mohon maaf ya, orang yang straight normal tiba-tiba menjadi gay di at least gayanya di sosial media. Itu ada dan banyak aku tahu. Ya, oke. Ya itu kan artinya juga peran-peran atau citra-citra yang bisa juga diciptakan. Mohon maaf nih, kalau teman ingin dikenal religius, di sosial media sangat bisa dibuat. Iya. Ya, betul. Cukup kalau teman-teman muslim, cukup pokoknya upload sebelum sudah sholat itu aja. 5 kali gitu ya. Iya, betul. 5 kali bikin story. Ya nggak? Iya. Pas sholat atau pas wudhu. Betul. Udah beres itu urusannya. Iya. Entah nantinya, kan kira-kira, sorry, kalau sholat sekali waktu berapa? Sekali sholat itu kira-kira menitnya berapa? Durasinya ya 15 menit lah. Oke, 15 menit kali 5. Ya. Gitu kan? Kan sejam lebih dikit tuh. Iya. Berarti 23 jam yang lain, misalnya. Itu kita bisa aja mabuk-mabukan misalnya. Tapi tidak pernah kita tampilkan di sosial media. Hampir yakin saya bahwa orang yang melihat itu akan melihat orang itu sebagai orang yang religius. Oke, sorry, ini ekstrim ya contohnya. Tapi kan itu berarti bisa didesain untuk apa saja. Sifat baik, sifat buruk. Betul. Baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, apapun. Gitu. Nah, tapi kalau yang sedikit sekarang baru kita respon penyanyinya Akram. Gimana caranya gitu? Ini kan berarti asumsinya adalah kita ingin menjadi tidak menipu, gitu kan? Maksudnya kan memang ya cukup normal gitu ya. Tapi normal itu pun akhirnya, Akram, aku selalu yakin bahwa citra atau pencitraan itu nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena kita tidak bisa menampilkan keseluruhan diri kita di sosial media. Iya, betul kan? Dan salah nggak sih Pak kalau misalkan kita itu memilih untuk tidak memilih untuk yang kita tampilkan ya hanya tertentu saja? Aku bilang tidak. Karena sesungguhnya kan we don't deal with, karena gini maksudnya, kita kan tidak sedang menipu, tapi sedang memilih bagian-bagian potongan hidup kita yang mana yang kita tampilkan. Nah, itu kan yang sering kuceritakan sebenarnya ketika kita bicara soal misalnya apa, motivation letter, atau CV atau apapun gitu ya. Aku belajar ini dari Fuadi, penulis Negeri 5 Menara. Gimana tuh Pak? Hidup semua orang adalah novel. Hidup semua orang adalah novel. Tinggal bagian-bagian yang membosankan dipotong katanya. I see. Iya. Hidup itu kan, kalau kita kan merasa, aduh gini doang hidupnya gitu kan. Iya. Tapi kalau novel kayak gitu kan. Iya. Bagian-bagian yang landai dipotong sama dia. Sehingga kelihatan gitu. Iya. Kenapa aku berani bilang itu ketika Fadi aku ajak ngobrol? Kan novel dia Negeri 5 Menara itu disarikan dari surat-surat dia kepada bapak ibunya. Waktu dia di Gontor itu. Iya. Artinya itu kehidupan biasa gitu. Kirim surat ini, Bu, saya sekarang ini lauknya ini makan gitu. Tapi karena ibunya rajin ngumpulin suratnya dibaca lah sama dia gitu. Dibaca, ya memang kalau semuanya dibaca, mohon maaf banyak membosankannya. Karena hidup manusia itu kan membosankan sebenarnya. Iya. Tapi dipotong-potong sama dia yang membosankan itu dipotong pas misalnya main bola pakai bahasa Arab tuh ditonjolkan. Gitu-gitu. Jadi intinya berarti kita kembalikan ke yang obrolan kita minggu lalu. Yaitu yang lebih benar dari kebenaran adalah cerita. Iya, betul. Itu kan? Udah seperti fakta. Nah, akhirnya begitu kita jadi aku ingin mengkonfirmasi lagi, tidak salah menurutku. Kalau kita memilih apa yang mau kita share ke dunia tentang diri kita. Asalkan itu tidak bohong. Ya, asal tidak bohong. Iya betul. Maksudku gini. Ya beneran terjadi. Contohnya gini nih misalnya. Misalnya gini.
ada orang nih ya, Oke. suka minum alkohol, mabuk nih. Ya. Tapi terus dia bikin bikin story Oke. lagi sholat. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Kalau dia memang muslim, dia sholat gitu Iya. kan. Tapi akan salah kalau dia mengumumkan alkohol itu haram dan tidak boleh dan saya tidak sama sekali minum alkohol. Itu salah. Tuh. Paham maksudnya kan? Oke, iya paham. Tapi bahwa dia tetap minum alkohol, misalnya nyun sewu, mohon maaf, tapi dia tidak pernah ngobrol soal itu, yang dia tampilkan selalu sholat subuh, saat ini, nggak salah gitu. Nggak salah. Dan dia juga tidak pernah mengatakan pada dunia sebenarnya saya tidak minum alkohol, Iya. gitu. Iya sih. Makanya akhirnya semua itu harus bijak. Maksudnya gini juga, Kram, jangan juga nanti terkejut. Oh, Kalau ada orang yang selama ini kita pikir hanya sholat kerjaannya, ternyata ketangkap narkoba gitu. Iya, betul. Jangan juga bilang dia memang salah secara hukum ya. Oke. Tapi jangan tuduh dia, kamu selama ini bohong. Ya belum tentu gitu, ya. kira-kira gitulah. Iya, Jadi ininya itu tadi contoh-contoh ekstrim ya. Tapi secara umum yang mau kita bicarakan adalah pada dasarnya semua itu tidak bisa lepas dari pencitraan, sengaja ataupun tidak. Iya, betul. Gitu. Contoh sederhana yang tidak sengaja itu gini. Ibu-ibu, Oke. ketika ngurusin anaknya pagi-pagi, nggak sempat bikin instastory. Iya, kan? betul. Tapi pas santai dia lagi nonton drakor, Iya. bikin instastory dia. Dikiranya Nggak pernah ngurusin anak. Iya. Itu nggak sengaja tuh ya. Iya. Tapi begitu gitu misalkan. Iya. Apalagi kalau memang mau ya berarti didesain bisa juga. Iya. Gitu-gitu kan sering terjadi di kita ya Pak ya. Mungkin kan gini, kita kan nggak bisa menceritakan setiap detik kan di Instastory-nya. Jadi ya pasti mau nggak mau yang kita ambil ya yang kita bisa ingin sampaikan aja gitu. Betul. Yang bisa kita potret, bisa kita dokumentasiin gitu. Betul sekali. Selebihnya ya. Jadi either dia sengaja mendesain begitu, atau kalau orangnya tidak sengaja mendesain berarti yang sempat aja. Yang sempat, iya betul. Aku kan pernah bikin cerita tuh, sama Bu Asti kan. Ya bikin video-video yang alay-alay mesra gitu. Tapi aku kasih di caption begini, kalau ada orang nanya, apa kehidupan saya selalu begini? Tentu tidak. Maksudnya gini. Ketika kemarin bertengkar, aku nggak sempat foto. Kan nggak bilang gitu kan? Ketika kemarin kami bertengkar, nggak sempat video. Betul. Itu aja masalahnya, bukan karena kehidupan kami bahagia terus gitu. Karena memang pas bikin video itu, ya kebetulan bisanya pas lagi bahagia gitu. Pas lagi marah atau masalah ya jelas nggak mungkin. Karena bertengkar, nggak mungkin dong gitu kan. Nah artinya hal itu bahkan bukan desain, tapi yang namanya hidup itu ya kita bisa bikin dokumentasi itu ketika lagi happy masalahnya gitu loh, gitu kan. Sehingga ya mohon maaf kalau yang saya tampilkan di sosial media hanya ketika senyum gitu, pas marah ya rasa sempat ya. Iya betul. Tapi Pak Andi kan main sosial media kan udah lama Pak. Maksudnya saya sendiri kan merasa baru, ya sebenarnya kalau lama sih lama, cuman kan Pak Andi kayaknya kan menekuni itu ya Pak ya. Bener-bener saya rasa cukup tekun lah. Setidaknya beberapa tahun terakhir lah. Betul. Awalnya mungkin nggak sengaja. Atau gimana? Atau malah sengaja? Memang ingin punya followers banyak gitu? Atau gimana? Gini, ketika sosial mediaku pertama, Friendster. Halo teman-teman generasi jadul. Friendster. Waduh, Friendster tahun berapa tuh Pak? Tapi 2000-an ya? Aku 2004 baru pakai sosial media. Friendster pertama. Friendster itu bukan blog ya berarti ya? Blog tidak dianggap sosial media. Blog nanti 2004 blog malah. Friendster 2003, 2004 awal, 2004, 2003 gitu. 2003 sorry. Kenapa 2003 ingat? Nah, aku mau ke Australia tuh. Aku mau ke Australia kan ada pelatihan di Jakarta. Ketemulah orang-orang gaul kan. Jakarta. Apa nih Friendster? Mereka pada pakai Friendster gitu kan? Pakai Friendster. Teman-teman ADS 2004, siapapun yang nonton ini, you know who you are. Kalianlah yang membuat saya pakai Friendster ya. Ada Mbak Lydia, salah satu namanya sekarang di Kanada. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Anyway, lalu ke Sydney, muncullah baru tahu namanya blog. Itu di Sydney saat sekolah S2. Menarik ini, berarti, nah Akram sorry nih, ini aku harus jelasin konteksnya karena anak
Akram dan anak lebih muda tuh mungkin agak bingung gitu. Kenapa kok itu keren sekali. Ingat ya, di tahun 2004 teman-teman. Atau 2000-an itu orang punya website itu ngeri. Maksudnya gitu ya, Pak ya? Oh gitu. Tiba-tiba saja kita bisa bikin website ya, seperti bikin email. Isi klik punya jadi, website gitu, ya, betul, namanya madeandi.blogspot.com. Itu ngeri banget. Tahun 2004 bisa begitu. Bapak blog Indonesia namanya Enda Nasution kalau nggak salah. Enda Nasution betul ya? Sorry, Enda sampai betul kayaknya. Dia bapak blogger Indonesia lah kayaknya. Jadi orang ngeblog pertama kali. Nah, dia punya website atau blog gitu ya, dalam bahasa waktu itu nulis. Nah, karena aku baru di Australia, banyak pengalaman menarik nih. Itu ceritanya. Contohnya, ternyata di Australia ada Indomie. Jadi di tahun itu ya, Akram ya, yang belum ada vlog segala macam ini, YouTube belum ada, kita kan nggak tahu informasi itu secara gamblang. Betul. Jadi kayak mind blowing banget. Gila, ada Indomie di Sydney gitu. Ini harus saya tulis gitu. Dunia harus tahu nih. Kenapa? Karena aku yakin pasti juga ada orang deso kayak aku yang mau nanti berangkat ke Australia. Kalau dia baca ini, pasti dia akan berterima kasih dan merasa ini penting. Dia ngerti ya? Iya, betul. Maka ngeblog lah. Ngeblog gitu, nulis. Pokoknya pengalaman-pengalaman. Tulisanku pertama itu, Akram, oh my God. Februari 2004. Wah, berarti exactly 20 tahun yang lalu. Wah. My first blog. Ini edisi penting nih. Wah. Nanti akan aku capture tulisan pertamaku. Itu bukan tentang Indomie tadi, Pak ya? Bukan. Tapi tulisan Indomie masih ada sampai sekarang? Masih. Dan saya ngeblog teman-teman itu dari 2004 sampai hari ini. Walaupun tidak rajin, aku tetap mengklaim diriku itu blogger. Karena misalnya di bulan Januari kemarin aku ngepost juga. Bulan Februari pasti akan ngepost juga. At least sebulan sekali itu ada pasti. Iya. For 20 years straight. Jadi benar-benar tulisanku ini udah ribuan udah. Iya. Gitu. Nah anyway, blog ya. Habis itu makin kesini Facebook. Tadi kan akan cerita soal Friendster, blog, Facebook. Ya, Facebook. Kalau Facebook itu betul-betul ini ada teman kita namanya Najwa Shihab. Kita dulu pakai Friendster kan. Terus dia saya sama Najwa itu satu beasiswa. Jadi pas kita mulai kenal 2008 itu, aku mulai S3, dia S2. Kita kayaknya aku baru bermigrasi ke Facebook. Dari Friendster. Entah Nana ingat entah enggak ya, Najwa Shihab bilang kayaknya orang-orang pada migrasi kini dari ke Facebook gitu. Kayak gitu-gitulah. Terus aku pakai itu Facebook. Terus waktu itu agak aneh rasanya, karena kan biasanya ngeblog satu arah, kita nggak peduli punya teman apa enggak atau gimana. Nulis aja orang baca, terus bilang terima kasih segala macam. Tapi di Facebook tiba-tiba seperti harus agak sibuk nih, ada permintaan teman harus di-approve dulu gitu. Agak beda nature-nya kan. Iya. Gitu. Jadi social networking gitu. Nah, Facebook terus sampai hari ini. Masih aktif ya, Pak ya? Once in a while tuh masih tetap pokoknya. Nah, tadi kan Akram nanya soalnya, apakah memang didesain atau segala macam? Enggak, semua itu pokoknya sangat alami. Tapi memang karena aku biasa nulis di blog dulu, ingat ya? Yang tentang itu tadi, hal-hal yang menurutku menarik dan banyak orang mungkin anggap menarik. Di blog, di Facebook, sama. Perilakunya sama. Jadi storytelling, ini segala macam. Sehingga orang jadi cepat juga gitu, pengen jadi teman segala macam. Waktu itu kayaknya belum ada ini deh, belum ada follow deh. Belum ada follow. Terus hanya berteman. Hanya berteman. Jadi hanya kalau kita approve maka dia baru bisa lihat kayak gitu lah. Kalau nggak salah gitu ya. Akhirnya ya kan biasa waktu itu kan nulis, bikin buku segala macam yang mulai baru-baru belajar gitu. Orang kan kemudian dari yang baca buku, aku 2010 bikin buku misalnya. Itu mulai ini. Sampai pertemanannya 5.000 kan 5.000 ininya, cupnya. Topnya tuh
Sorry, nggak, bukan orang Facebook. Saya nggak Sorry, terlalu. Facebook itu teman-teman, Dulu pernah Pak main, Ya. cuman ya tahu-tahu aja gitu, nggak main banget. Gitu. akhirnya kan ada follow. Nah, oke. sekarang followerku di sana 18.000 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Wah. Terus kemudian, nah, oke, ini lanjut dikit kan tadi Facebook ya. Instagram dikasih tahu teman juga. Oke. Kan baru punya punya iPhone 3. iPhone. 3,5 waktu itu. Oh, ada ya Pak ya iPhone 3. Oh, oke. Saya tuh tahu pertama kali iPhone itu iPhone 4. Pak Andi pernah pakai iPhone 3 ya? 3. Oh, oke. 3S ya. Wah. Itu iPhone pertama kali. Tahun-tahun berapa tuh, Pak? 2011-an ya? No, 9 malah. Oke. Ya, 9 itu sangat ini kok, 9, sangat awal. oke. Masih rounded gitu. Masih kayak agak bulat. Ah, Bukan iya. kotak kayak sekarang. Ah. Masih ada tuh kayaknya barang. Nah, teman bilang gini, Di, kalau kamu pakai iPhone, salah satu yang keren tuh di iPhone tuh Instagram. Begitu. Waktu itu. Apa tuh gitu kan? Oke. Terus lihat, nggak jelas ini barangnya. Karena nggak bisa nulis. Kan aku ingat ya, aku berat dari blog, Iya, iya. nulis panjang di Facebook gitu kan. Jadi I'm a storyteller. Iya. Ngebayangin ada sebuah software, nampilin foto doang. Iya, iya, iya. Apa? Iya. Dan aku bukan seorang fotografer gitu kan. Betul. Itulah kira-kira. Tapi kemudian makin kesini dan segala macam. Terus tahun 2000, sorry sebelum itu Twitter dulu sih. Oke. Twitter 2010, Instagram 2012, Oke. dan seterusnya. Terus kemudian ketika ketemu sama Akram, Oke. aku main TikTok. Itu kan Artinya- tahun-tahun berapa ya Pak ya? Ini di sini kan di Iya. 20 tuh. 2020 ya Pak ya, Iya. pas COVID itulah. Hmm. Tapi yang Pak Andi ceritain kan, yang saya tangkap Pak ya, Iya. ternyata satu platform dan platform yang lain itu nature-nya beda. Nature-nya beda. Dia punya fitur-fitur yang beda-beda, punya cara bermain yang berbeda-beda, sehingga nature yang dibentuk beda-beda. Makanya kan sering ya Pak ya kita dengar, aduh baterainya low laptopnya. Oh, kita ini aja. Kita ambil dulu ya Pak ya. Ya. Kayaknya di situ deh. Di mana Pak? Colokannya di sana nggak? Atau di sini, bentar. Oke. Baterainya low. Ada di sini. Siap. Colokannya ada nggak sih di sana? Colokan ada Pak? Ada ya? Nih buat ngemil kali ya Pak ya, ditaruh situ. Iya, boleh, boleh. Kalau di meja aja. Kalau ini. Taruh di tengah sini. Iya Pak. Nah, Di sini. iya betul Pak. Oke, masih lanjut sih. Mhm. Taruh sini aja Pak. Oke, balik lagi. Ini nambah jajan Pak. Ya. Biar kayak tongkrongan malam-malam. Tadi kan ada Sorry, ngomongin soal bentar. Oh aman sih Pak. Oke, ulang-ulang aja Pak ya. Ya. Oke, ini nambah snack biar kayak tongkrongan di angkringan malam-malam tapi snacknya Tim Tam. Oke. Tadi kan saya bilang Pak Andi kan cerita tuh awalnya nulis. Ya. Terus ngomongin masuk ke Friendster, terus Friendster kan cuma buat berteman ya, bukan buat Yes. nulis apa bukan ya? Sebenarnya di situ juga Ada ada nulis. sih opini agak panjang gitu, tapi umumnya sih berteman lah intinya. Umumnya berteman, berarti chatting satu dan lain atau enggak juga, aku udah agak lupa sih. Mirip Facebook sebenarnya sih. mirip Facebook ya? Jadi dia tuh memang berteman, tapi kemudian Oke. ada kuis biar temennya jawab gitu-gitu lah, biar ada Kuis? interaksi ya. Oke, Kita bikin menarik. post agar orang itu menjawab kuis kita gitu-gitulah. Jadi intinya dia merangsang interaksi juga sih. Oke. Nah, kan Friendster punya fitur itu tuh. Yes. Terus habis itu masuk apa tadi? Blogging ya. Ya. Terus habis itu masuk ke Facebook. Habis Facebook masuk ke Twitter, Instagram, TikTok. Masing-masing itu kan punya nature sendiri-sendiri ya, Pak ya. Ya. Makanya kan sampai orang bilang hari-hari ini ya, netizen paling pinter, paling cerdas itu di Twitter katanya tuh Iya, gitu iya, tuh. iya. Anak-anak Twitter tuh biasanya pada kritis, pada pinter-pinter katanya sih, katanya gitu. Yang paling banyak buzzer gitu katanya di TikTok gitu-gitu.
Pak Andi ngelihatnya gimana Pak? Nature yang dibangun oleh suatu platform ternyata membentuk perilakunya si pengguna juga. Setuju atau enggak? Sepertinya iya. Instagram, walaupun nanti aku punya cerita lain ya, tapi in general dulu. Instagram itu visual kan? Ya. Jadi memang kalau kita punya jiwa narsistik, Instagram itu kayaknya memfasilitasi itu. Karena kan foto, selfie segala macam gitu ya. Ya, betul. Kalau Twitter karena basisnya memang teks awalnya, opini. Tapi opini-opini yang singkat-singkat padat gitu kan. Jadi memang cenderungnya orang-orang di Twitter itu kritis. Kalau dia orang kiri itu kiri banget atau apa gitu ya. Bener sih, memang seperti itu. Kalau Facebook sekarang apa ya? Facebook itu jadul ya jadi kesannya. Jadul, tapi ini ya Pak ya. Yang agak menarik tuh gini. Saya tuh kembali ke Facebook baru-baru aja. Saat persiapan mau ke luar negeri ini, sekolah ke luar negeri. Di kita kan Facebook itu udah lumayan jadul ya Pak ya, udah mulai ditinggalkan. Tapi entah kenapa teman-teman yang dari LPDP yang di Australia ini khususnya menyarankan untuk ikut komunitas di Facebook, karena hari ini Facebook kan punya Facebook Marketplace, ada komunitas-komunitas. Misalkan kayak mau jual apa sih, ngiklankan kos-kosan, gitu kan di Facebook. Nah, itu membentuk nature baru tuh Pak juga menurut saya. Iya. Fitur itu tuh membentuk perilaku baru. Ya, dan juga pengguna baru. Oh iya, betul, pengguna baru. Saya juga baru hijrah lagi nih, baru kembali lagi, buka lagi Facebook. Oh, ternyata Facebook sekarang fiturnya macam-macam gitu. Oke. Baru ngerti. Nah, tapi gini Pak, ini yang pengen saya tanyain. Ya. Menurut Pak Andi kan ini akhir-akhir lagi panas soal pemilu, politik, demokrasi. Platform sosial media mana yang kebebasan berpendapatnya paling tinggi? Oke, mungkin mulai dari ini. Orang yang mengumbar intelektualitasnya, kritisannya segala macam terhadap politik di Twitter tetap. Twitter ya? Twitter. Jadi kalau kita mau, aku bisa salah ya, tapi ini kan observasi orang beda-beda ya. Iya. Kalau mau lihat quality opinion, benar-benar opini yang jitu, dipikirin atau paling nggak, walaupun dia mungkin partisan ya, bisa jadi dia betul-betul misalnya membela satu paslon, tapi di Twitter itu bisa jadi memang ketemu opini-opini yang benar-benar canggih gitu, menurutku. Dan itu bisa interaksinya sangat sengit gitu. Oke. Karena kan basisnya bukan teman kan. Iya. Betul kan? Iya, betul. Nah, kalau yang sosial media basisnya teman, karena yang kita sungkan. Ya karena kenal. Karena kenal. Kan jadi misalnya kayak apalagi kalau seperti Facebook kan. Oke. Kan orang yang ada di tempat saya ini kan saya approve. Ya. Dia pernah request ke saya approve atau sebaliknya segala macam. Jadi ada semacam ikatan yang jadi batasan. Oke, itu pendapatku sendiri ya. Sehingga tapi kalau di X, Twitter, karepmu gitu. Kasih perikat Pak. X, karena kan Arsen itu tadi kalau X. Yang kedua apa? Oke. Yang kedua apa ya? Yang kedua, sekarang ini mungkin TikTok malah. Kok bisa? TikTok itu dia kan tidak mau menyebut dirinya sosial media. Iya. Dia adalah video sharing platform. Ya, betul. Dia tuh betul-betul video sharing platform. Nah, sebenarnya opini-opini mungkin nggak begitu, ada juga pasti. Tapi TikTok menjadi alat penyebar video seperti yang dia bilang. Potongan-potongan video yang memang sumbernya sih kadang-kadang dari TV konvensional atau YouTube sih pasti. Yang banyak sekarang tuh malahan ini Pak, TikTok ngambil dari Twitter, di screenshot, ditaruh TikTok, dibikin slide. Ya. Tapi ya betul, ada yang dari TV juga, ada yang dari berita, macam-macam. Satu, karena gini, aku tidak mengatakan itu jadi lebih bagus atau gimana, tapi lebih banyak dikunjungi gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau orang misalnya nonton video panjang, misalnya gitu ya, terus apa segala macam lah, itu bisa dibikin singkat,
oleh orang karena sekarang span of attention orang tuh makin singkat. semakin singkat. Jadi itu yang dibidik oleh sosial media atau apapun istilahnya itu ya. Itu TikTok. Kemudian Facebook menurutku tuh kan aku orang Facebook ya lama ya. I don't know how Facebook works. Maksudnya apakah tapi di situ tetap ada orang yang memang sangat perhatian terhadap politik segala macam tuh. Lihat aja grup Kagama misalnya. Yang dengan berbagai macam itunya tuh benar-benar ada orang yang sangat getol gitu memperjuangkan. Ini basisnya grup ya Pak ya? Kalau di sini kalau ada yang grup ya, ada yang memang pribadi juga. Kalau aku nulis di Facebook misalnya ya di wall aja, di wall pribadi, bukan di grup gitu. Sehingga yang melihat adalah orang yang follow Pak Andi sama teman. Atau kalau enggak ya di komunitas tadi. Nah, kita ada dua cara ya Pak. Ya gitu. Kira-kira seperti itulah. Saya sendiri itu lumayan tertarik sama TikTok. Tertarik itu dalam artian mengamati nih. Akhir-akhir ini TikTok. TikTok itu kan bukan menganggap dirinya sosial media. Karena memang sesimpel bukan tempat untuk bersosialisasi. Artinya yang paling terlihat jelas dari TikTok adalah tidak harus berteman untuk melihat kontennya, untuk melihat live-nya. Ini yang beda sih Pak, live di TikTok ini kan beda sama di Instagram atau di X. Sekarang kayaknya sudah ada space, live space itu. Itu kan biasa kalau saya nggak tahu sih kalau Twitter, saya nggak begitu main Twitter. Tapi kalau di Instagram kan kita akan dinotif, akan akan dikasih notifikasi, akan diperlihatkan itu kalau kita follow kan gitu, atau dia collab sama orang lain yang kita follow kan gitu. Tidak secara proaktif diberikan oleh si platform gitu, atau tidak di feed kan gitu sama si platform. Nah kalau di TikTok itu kan kita bisa random ya Pak ya, artinya bisa tiba-tiba muncul tuh live siapa atau jualannya siapa dan lain sebagainya. Saya ngelihatnya ya memang kalau Twitter itu kebebasan berpendapatnya dari dulu memang terkenal bebas berpendapat karena memang basisnya tulisan dan bisa dilihat siapa aja kan gitu Pak. Kalau di TikTok ini bebas berpendapatnya karena dia tidak harus terbatas oleh teman. Dan dia bisa di feed ke siapapun, kayak disuapin ke siapapun gitu, betul. Sesuai dengan algoritma lah pokoknya gitu. Algoritma yang mungkin sudah personalize atau apa kayak gitu kan. Nah saya yang paling nggak tahu sih sebenarnya malah Facebook sih Pak. Cuman TikTok ini kan kayaknya akhir-akhir ini jadi medan perangnya pemilu gitu Pak. Maksudnya medan perang ini ya Twitter juga sih, Twitter ya medan perang gitu. Cuman TikTok ini kayak medan perang baru yang belum pernah ada di pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Betul. Hari ini TikTok jadi kayak 5 tahun lalu kan TikTok joget-joget atau mungkin 5 tahun lalu joget-joget ya Pak ya, waktu awal-awal masih ada Bowo. Ya kayak gitu yang joget yang TikTok sampai pernah dia bapak TikTok Indonesia kali. Iya kan, kita perlu akui itu kan gitu. Tapi kan pernah dulu sampai di ban terus dan orang mencibir semuanya segala macam. Itu kan plot twist Pak. Hari ini kita tahu TikTok jadi platform untuk medan perangnya pemilu maksudnya. Paslon semua sekarang makanya nggak mau gitu. Tapi itu memang kalau ngomongin soal pemilu di TikTok itu kan kayak itu strategi baru yang ternyata kayaknya cukup efektif karena kita bisa memanfaatkan ini kerandomannya untuk memberikan postingan, untuk memberikan live gitu ke siapapun kan gitu Pak. Jadi itu kayaknya yang lagi dimanfaatin sih sama pemilu akhir-akhir ini. Intinya kan begini, campaign adalah intinya campaign itu adalah menyebarkan informasi ke sebanyak mungkin orang. Kan itu tuh intinya campaign banget lah gitu dengan harapan maka mereka akan beli idenya lalu dipilih gitu ya. Tapi tugas pertamanya nyebarin ke sebanyak mungkin orang. Nah, TikTok menyediakan itu, ya kan? Kamu nggak perlu punya follower 1000 untuk mencapai 1000 orang. Iya betul. Ya kan? Iya. Nah, tapi sebenarnya gini Akram, Instagram ngikut itu. Iya, sebenarnya Instagram akhir-akhir ini kan cukup ngikutin. Ya, walaupun kita mohon maaf ya sebagai pengguna Instagram lama, aku pengguna Instagram 12 tahun misalnya gitu.
karena kita tidak terbiasa di kultur itu di Instagram, merasa aneh. Merasa aneh. Ini ngapain nih? Aku disuguhin kayak gini gitu kan? Iya, Ini kan? siapa ini gitu kan? Gitu. Betul. Karena memang kita terbiasa hanya disuguhi dengan sesuatu yang jelas dalam arti yang kita follow segala macam. Iya, betul. Sekarang kan tiba-tiba kan enggak gitu ya. Jadi kita kaget-kaget gitu. Ini siapa nih gitu. Tapi betul. Biasalah. Sesuatu itu bisa dibahas dari sisi manapun kan. Orang bilang begini, ketika pengguna asli Instagram kecewa semua, adalah orang-orang bijaksana yang bilang begini, justru inilah kesempatan. Ya kan? This is our moment. Kalau dulu orang harus punya follower banyak untuk bisa menjangkau banyak orang, sekarang tidak. Dan this is your moment. Iya, betul. Ada aja tuh yang memang ini kan. Itu yang di TikTok banget kan sebenarnya awalnya dari TikTok. Reels adalah TikToknya Instagram kan? Iya, betul. Iya, dulu kan memang saya nggak tahu, kayaknya dulu kan nggak ada istilah Reels atau apa. Pokoknya post video aja. Terus sempat berubah jadi IGTV. Yes, pernah kan gitu. Terus baru akhir-akhir ini jadi Reels gitu. Yang mana itu sebenarnya ngikut banget sama TikTok. TikTok banget itu. Terus ada Instagram shop, marketplace atau apa ya? Saya kurang tahu. Pokoknya ada tempat jual beli juga gitu. At the end of the day kan, pertama mereka menghimpun massa. Iya. Kedua, setelah massa terhimpun ada banyak hal yang bisa dilakukan. Iya, betul. Iya sih, mereka betul. lakukan itu persis. Gitu. Betul. Kalau misal orang bilang ini, males sama Instagram sekarang nggak kayak dulu lagi misalnya gitu kan. Iya. Well, jadi tidak ada orang bikin sesuatu dari awal itu, saya ingin menolong dunia. Waduh. Membuat semua orang bahagia tanpa saya earning apapun ya. Nggak mungkin kan, gitu kan. Pasti ada agendanya, dan agenda itulah yang sedang dijalankan sekarang. Tapi memang betul sih Pak, maksudnya kalau ngomongin soal ini ya Pak ya, tidak ada orang yang benar-benar mungkin dermawan dalam tanda kutip di dunia ini. Pasti ada yang dia inginkan juga dari aktivitas kedermawanan itu. Iya. Gini, saya tuh juga sering bilang ke teman-teman tuh, kan saya tuh suka ngajarin ngajar dan ngajarin orang, terus suka misalkan apa sih yang mungkin bagi orang itu ngelihatnya positif gitu. Selalu saya itu bilang, jangan sampai kalian mikirnya itu aku positif aja, enggak. Aku juga sebenarnya enggak sedermawan itu dalam artian dalam proses aku ngajarin kalian, ngelatih kalian ini sebenarnya kan juga aku pinter sendiri sebenarnya. Jangan dikira aku baik doang ke kalian, jangan dikira. Sebenarnya aku juga pengen pinter gitu. Artinya sebenarnya nggak semua atau bahkan selalu ada hal yang kita bisa serap buat diri kita sendiri gitu dari proses kebaikan kan buat orang lain. Termasuk ya tadi misalkan nggak ada kok platform yang sebaik itu memberikan misalkan gratis atau apa kan nggak ada. Pasti Google misalnya Pak Adi sering cerita ini. Hari ini kan Google, semua layanan Google kan rasanya gratis kok. Mudah banget dipakai dan lain sebagainya. Saya sendiri kan juga belajar Google Earth Engine kan gitu Pak. Itu kan juga hampir semuanya gratis. Kok bisa gratis? Pertanyaannya kan itu. Betul. Apakah Google dermawan? Kan ternyata juga dia nge-track data kita, ngambil data kita dan lain sebagainya. Mungkin dia tidak menjual data, tapi yang dijual insight. Iya, betul. Karena itu yang lebih penting kan. Lebih penting. Nah, ya itulah makanya nggak ada yang benar-benar nggak ada. Jadi gini menurutku, ini sekarang kita sedang ada di dunia yang istilahnya itu gini, terjadi indirect business tidak langsung. Business, oke. Kalau aku sebagai generasi X ya, yang namanya kalau mau dapat duit, kamu ciptakan sesuatu, jual, kepada orang itu membeli, dia ngasih duit ke kamu. Sangat clear dan sederhana. Bikin produk, pindahkan produk itu ke orang itu bayar kita. That's it. Bikin kerupuk, bikin tim time, jual, dia bayar. Clear ya? Jadi antara yang menghasilkan produk dan yang membayar, itu clear hubungannya. Karena produk dari si pembuat
berpindah kepada yang konsumen, terjadi pembayaran. Oke. Jelas antara siapa yang bikin barang dan yang bayar. Sekarang ini, Akram bikin video tentang cara dapat LPDP. Unggah ke YouTube. Akram kan sebenarnya tuh perlu energi tuh untuk bikin video itu, resources. Gak ada yang bayar nih, bikin sendiri. Unggah ke YouTube. YouTube kemudian melihat ini lumayan nih, maka saya akan tumpangkan iklan pada videonya Akram ini. Jadi 5 detik sebelum dia mulai itu saya pasang iklan kan. Nah, dia jual lah iklan itu kepada orang perusahaan-perusahaan lain, misalnya perusahaan teh botol. Perusahaan teh botol, saya punya nih sebuah video yang ditonton orang tuh banyak karena ini penting nih. Akram tadi karena ini tentang masuk LPDP gitu kan. Semua orang remaja dan dewasa di Indonesia itu nontonin ini. Jadi potensi penonton ini dalam setahun atau dalam sebulan itu segini. Kalau kamu mau masang iklan di sini 5 detik pertama, bayangkan yang lihat adalah sekian juta. What do you think? Gitu kan? Si teh botol mikir boleh juga nih. Karena inti dari iklan adalah banyak yang lihat, udah. Gitu kan? Apapun bentuknya, baliho, apa segala macam. Iya sih, betul. Iya. Ya udah, kalau gitu aku tempel situ aja deh, kata dia kan. Tempel di situ, oke. Nah, karena kamu ngiklan di saya, kata si YouTube, kamu bayar dong. Bayarlah dia, I don't know, sekian whatever gitu ya. Nah, karena iklan ini ditempelin di videonya Akram, maka YouTube bilang gini, Pak tempelin ya videomu ya, tapi nanti duitnya aku bagi ke kamu juga. Yang dibayar oleh si si teh botol tadi itu, aku kasih kamu sekian persen segala macam lah. Kalau tadi dibayar $1, buat kamu 10 sen ya, aku 90 sen, gitu misalnya YouTube bilang. Jadi, nah terus kemudian ada Lita nih anakku. Nonton videonya Akram. Ya kan? Pas dia menonton, ada iklan. Walaupun dia kesel-kesel, tapi tetap aja harus ditonton kan iklan itu. Iklannya teh botol tadi. Terus dia tonton. Lita merasa nonton video itu gratis. Aku dapat ilmu gratis banget nih. Ya kan? Terus dia bilang gini, kok baik banget sih Akram gitu kan. Rela loh dia ngasih video ini segala macam itu. Ternyata yang terjadi adalah akhirnya untuk Akram nggak gratis, dibayar. Cuman bukan Lita yang bayar. Teh botol sosro yang bayar. Oke, buat Litanya sih gratis rasanya. Gitu, rasanya dia. Tapi sekarang pertanyaannya, apa iya gratis buat Lita gitu kan? Iya. Enggak juga. Dia bayar pakai apa? Pakai waktu. Berarti yang dibeli waktu. Exactly. I see. Jadi produk utama dari semua ini adalah waktu kita. Kan sampai dibikin apa namanya strategi bisnis juga sama IKEA. Yang kalau kita bisa ngasih tahu seberapa lama OTW kita, ntar itu bisa di-convert jadi diskon. Katanya sih gitu. Saya pernah dengar kayak gitu. Jadi waktulah yang dibeli. Gitu. Jadi waktu itu dihargai lah gitu. Karena faktanya memang begitu sekarang ini. Betul. Kan dari semua tadi itu kan nggak ada produk kira-kira gitu kan? Iya, nggak ada produk. Video itu nggak ada produk sama sekali. Iya. Jadi yang dipakai membayar sesungguhnya adalah waktunya Lita itu gitu ya. Nonton ini, views ini dijual kepada teh botol. Betul. Yang dijual pasti views, nggak mungkin waktu dan views kan? Iya. Dia pasti bilang gini si YouTube, hey, videonya si Akram ini ditonton sekian ratus, jumlah view-nya menjadi sekian detik, jadi sekian durasi. Iya. Waktu. Iya, betul. Kamu mau nggak videomu tuh iklanmu ditonton 23 jam gitu kan kira-kira kan? Totalnya gitu ya. Iya, betul. Oleh sekian orang. Mau lah. Udah. Nggak ada yang benar-benar gratis. Nggak ada. Akhirnya bedanya perspektifnya adalah kalau dulu Akram bikin video, kasih Lita beli, bayar, selesai. Kan sekarang nggak nih. Dan semua merasa gratis gitu. Itu di secara psikologi itu dimainkan. Semua merasa dapat gratis. Lita merasa
yes, aku bisa dapat ilmu sekeren ini dan gratis. Iya. Padahal dia telah mantengin itu sama 27 menit, Iya. gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Nah, itulah yang dia waktu itu yang dia dedikasikan gitu kan. Iya, nggak kerasa karena mungkin bagi penonton juga ya oke lah bermanfaat worth untuk Iya, ditonton. betul. Kayak gitu-gitulah. Jadi itu yang terjadi sekarang, artinya indirect business, bisnis yang tidak langsung gitu. Iya, Ini sama aja dengan lagu gitu kan. Iya. Kalau dulu ya zaman 90-an atau 2000-an pengarang lagu bikin lagu atau band ya kayak Gigi atau Dewa zaman dulu. Bikin lagu bagus, direkam gitu kan. Jadi kaset atau CD atau DVD. Oh iya tuh, saya pernah ini tuh Pak, pernah beli kaset. Bukan saya sih, mestinya di rumah ada kaset ini isinya artinya lagu. Waktu itu jelas bisnisnya bikin produk jadi kaset. Kaset itu dibeli orang. Bayar dia. Ya. Si band dapat sekian persen. Udah, that's it. Jadi makanya berapa juta kopi nih kamu berhasil jual gitu kan kira-kira. Iya. Kalau sekarang bikin lagu segala macam, lah muncul di YouTube. Ya gratis kan. Kok bisa, ini siapa yang bayar gitu. Ternyata seperti tadi urusannya. Jadi Iya, padahal semua orang dulu ya mesti bayar. Iya, Beli kaset. persis. Kalau sekarang yang nonton film itu itu apa namanya music video itu merasa nggak pernah bayar nih. Cuman memang sebelum video itu putar ada iklan nih, gitu kan. Nah iklan itulah yang membayar, persis seperti tadi jadinya. Jadi berarti kalau saya suka Dewa 19 atau Gigi, bisa jadi saya tidak bayar pakai uang untuk mendengarkan dia, tapi bayar pakai waktu. Yang bayar pakai uang siapa? Teh botol tadi. Gitu kan. Nah, satu-satunya yang mengeluarkan uang itu sebenarnya dia aja. Gitu kan. Terus dia apakah jadi rugi? Enggak. Teh botolnya dimahalin, yang bayar orang seluruh dunia. Iya. Oh, iya. Jadi Gigi mendapat duit dari orang seluruh dunia lewat fasilitasi teh botol dengan media YouTube gitu. Iya. Artinya, nah ini salah satu kalau Akram jelas sangat memahami itu dengan sangat mudah. Tapi generasi X atau bahkan boomers, nah itu agak susah dia membayangkan. Kok bisa ada mekanisme bisnis seperti itunya gitu. Orang nggak dapet tapi bayar, ya kan? Orang yang menikmati tapi nggak bayar gitu. Penyanyi bisa dapat duit bukan dari jualan kasetnya atau lagunya, tapi dari orang yang minum teh botol sosro, gitu kan? So that's just benar. amazing. Tapi kalau ngomongin ini Pak, itu kan ngomongin proses bisnis yang bisnisnya kan, benar-benar uang memutar lah dari sini ke sana dan lain sebagainya. Kan kita tidak membayar hanya dengan itu, kita membayar juga dengan kayak tukeran. Kita memberikan semua data kita, ya waktu, tempat mungkin bisa jadi. Ya waktu, durasi, tempat, gitu. Lalu dikumpulkan oleh si platform. Sehingga tanpa kerasa kita kan memberikan diri kita sebenarnya ke dia. Betul. Jadi sebenarnya si platform ini dia bikin platform sama sekali nggak ngeluarin, ya bukan sama sekali ya, cuman kalau sudah proses bisnisnya berjalan, dia kan nggak kayak ngeluarin duit atau apa, sebenarnya kan nggak. Artinya gini, dia tidak produksi. Karena yang produksi konten orang-orang. Kayak YouTube lah kayak ngomong sekarang. YouTube adalah gitu kan ya. Website dengan konten terbanyak tanpa pernah bikin konten. Iya, betul. Iya, betul. Karena yang bikin konten itu orang lain gitu. Secara sukarela lagi. Dan yang berarti dia sedang menjual konten-konten orang kepada ini, kayak gitu ya. Nah, persis seperti yang tadi bilang. Iya. Itu kan sebenarnya kalau kita tarik kayak, mohon maaf, mungkin ada beberapa bisnis taksi yang tutup, udah gulung tikar. Dia perusahaan yang punya mobil, kemudian dia jualan jasa taksi kan gitu. Sementara hari ini kan ada perusahaan yang nggak punya mobil sama sekali, nggak punya motor sama sekali, tapi berkembang kan gitu. Sebagai perusahaan transportasi. Iya, mengklaim dirinya sebagai perusahaan transportasi gitu. Tanpa punya mobil sama sekali. Tanpa punya kendaraan. Kalau dalam bahasa serem itu kan sharing economy itu disebutnya. Sharing economy. Jadi misalnya persis kayak itu tadi. Kalau dulu konvensional ya, yang namanya perusahaan transportasi
dia punya mobil. Iya. Mobilnya punya 15, berarti punya supir 15. Iya. Punya gudang untuk 15 mobil. Iya. Ngurusin samsat segala macam untuk 15 mobil. Nah, itu cost-nya tinggi tuh. Betul. Oke. Itu sangat. Sekarang gitu loh. Nggak gitu dia cuma bilang aja, siapa nih yang punya mobil, ayo pakai sendiri aja, gitu kan. Saya administratorin gitu. Itu doang modalnya dia. Makanya jadinya, tapi ini uang cuci mobil sama samsat kan, ya itu kan mobilmu. Apa kan, ini aja bayar sendiri tuh. Oh ya udah saya bayar sendiri. Kan nggak dipakai orang lain juga, betul. Gitu kan. Jadi perusahaan ini udah nggak kena cost sama sekali segala macam. Dia cuma ngumpulin itu. Ya, itu kan apa ya, kayak distorsi atau apa ya, semacam. Ya mungkin transformasi lah ya. Transformasi ya, Pak ya. Gitu, perubahan jadi. Yang nggak pernah terbayangkan. Yes. Kok bisa kan gitu? Iya, betul. Dari yang dulunya straightforward bisa jadi apa sih Pak namanya, apa tadi? Indirect ya. Indirect. Tidak langsung lagi. Bernetwork lah jadinya. Kalau dulu kan gitu, pokoknya Akram punya tim tem, mau dijual, aku mau, tak beli. Udah, gitu aja. Iya. Gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya kalau ini kita ngomongin ngawur-ngawuran ya, maksudnya macam-macam temanya gitu. Kayak blockchain. Itu teknologi canggih itu yang sekarang kita dengar ya, tentang Bitcoin gitu-gitu ya. Iya. Itu sebenarnya apa sih dalam bahasa sederhananya? Kalau aku sering menyontohkan gini. Kalau Akram punya kambing nih, kita tinggal di desa misalnya. Punya kambing, aku perlu. Aku beli. Berarti Akram punya kambing, aku perlu, kita transaksi jual beli, aku bayar Akram kan. Kambingnya aku punya, betul ya? Simple. Nah, tapi biar nanti ini kalau ada apa-apa, biar ada yang menengahi, ya kita cari saksi yuk. Saksinya Pak RT. Ya. Berarti Akram sebagai penjual, aku pembeli, Pak RT saksi. Clear. Suatu hari, Akram agak nakal nih. Misalnya, dia bilang ini tiba-tiba, Pak Andi belum bayar loh ke saya. Ayo dong bayar. Kan aku terkejut, karena udah bayar. Kenapa tiba-tiba gitu kan? Nah, supaya aku pikir gampang nih urusannya. Kalau gitu udah kita tanya Pak RT kan yang menyaksikan. Lah ternyata pas ke Pak RT, Akram udah nyuap Pak RT. Pak RT bilang, belum, memang Bapak Andi belum bayar kok katanya. Nah, jadi kalau transaksinya terjadi antar 1-2 dan satu saksi, gampang disuap, gampang dimanipulasi, betul? Bayangkan sekarang kalau di desa itu, semua orang menyaksikan, semua orang mencatat. Atau di kota itu. Nah, ketika sebuah transaksi dicatat oleh semua orang yang terlibat dalam jaringan itu, itulah namanya blockchain. Gitu. Semua orang mencatat, semua orang menyaksikan transaksi. Sehingga tidak bisa dimanipulasi, itu inti dari blockchain itu kan. Nggak bisa dimanipulasi gitu. Nah, itu nanti makanya begitu ada satu transaksi ini menjadi kuat banget, apapun lah itu, ya kan, nggak bisa dipalsu, nggak bisa ini, karena semuanya mencatat. Ibarat kata nih, kalau kamu mau masuk, kamu harus memasukkan di semua data. Semuanya, kalau mau nyogok, sogok semua gitu kan. Nah, makanya bayangkan kalau transaksi itu digunakan untuk misalnya apa? Sertifikat tanah. Kalau kita nih bicara di geodesi ya. Kalau sertifikat tanah ditransaksikan dengan cara begitu, maka tanah itu kan lebih kuat tuh ke ininya. Nggak akan mudah berpindah, nggak ada mafia, sertifikat double segala macam itu. Titik bahasa sederhananya gitu lah. Iya, betul. Ya. Jadi kan sistem ya Pak ya? Sistem. Semua berjalan otomatis kan? Iya. Artinya itu yang dimaksud blockchain dalam konteks itu, yang sekarang digunakan di berbagai macam teknologi, bisnis dan segala macam. Alat tukar Bitcoin. Bitcoin itu sebenarnya apa Pak? Bitcoin setahu Pak Andi. Setauku tuh sederhananya gini. Jadi dia adalah sebuah item nilai gitu, yang unik. Item nilai yang unik. Ya, jadi ada apa namanya kodenya lah gitu ya. Seperti nanti NFT, mungkin nanti kita bicarakan tuh. Intinya sebuah transaksi gitu kan, yang unik karena memang semuanya mencatat itu tadi. Nah, kalau ini sekarang kita sepakati bernilai tinggi. Oh, berarti nilai tinggi itu karena kesepakatan? Kesepakatan. Oke. Bertinggi.
Kan uang juga begitu sebenarnya. I see. Oke. Dia tinggi atau rendah, Atau rendah itu ya disepakati kan. Sepakatan ya. Gitu. Tahu walaupun nanti terjadi inflasi segala macam bisa naik bisa turun memang. Oke. Tergantung nilai apa yang dibandingkan. Oke. Tapi pada dasarnya yang namanya selembar kertas bertulisan 100,000 itu 100.000 itu kan karena disepakati ini bernilai sama dengan Kertas 1, 2 ini tim bernilai. Ya, bisa ditukar dengan 2 tim time. Kan gitu kan? Iya. Nah, karena 100 itu nggak bisa dipalsukan. Betul? Oke. Kalau itu bisa dipalsukan nggak bernilai lagi gitu. Iya. Makanya sekarang begitu ada fake money, kan ini kan. Nah, Bitcoin itu bahasa sederhanaku gitu tuh. Ada suatu nilai yang disepakati dan memang nggak bisa ditipu karena dia blockchain tadi ininya. Pencatatannya. Gitu kan. Wah, oke. Itu ini. Terus kemudian salah satu produk yang turunannya apa? NFT, non fungible token. Itu pokoknya misal gini, pernah kan kita dengar si Ghazali Everyday yang Iya. yang menjual foto muka itu. Terus orang bilang kan, kok bisa orang foto selfie harganya 1 miliar segala macam gitu kan ya? Betul. Ibuku udah pernah nanya aku itu, karena beliau soalnya punya foto selfie juga kan. Udah siap-siap nih. Oke. Tapi itu gimana tuh Pak sebenarnya setahu Pak Andi? Jadi intinya begitu dia foto dijadikan NFT non fungible token, jadi didaftarkan, dicatat dengan model blockchain tadi, sehingga dia betul-betul menjadi sebuah entitas yang unik, nggak bisa disamain, nggak mungkin dipalsu, setuju nggak? Dengan logika tadi ya. Nggak mungkin disamain, nggak mungkin dipalsu. Berarti itu unik satu-satunya di dunia. Unik satu-satunya di dunia. Setiap foto itu. Atau foto itu mungkin sudah dikompilasi jadi satu foto. Paham ya? Iya, paham. Pokoknya satu item lah. Unik satu di dunia, betul? Kalau sesuatu unik satu-satunya di dunia, boleh nggak aku jual mahal? Ya boleh aja. Kalau ada orang mau beli loh ya. Iya, betul. Gitu kan, misalnya. Nah, terus orang bilang gini, aku kan menganalogikan ya seperti lukisannya Avandi. Terus orang bilang gini ke aku, jangan disamakan, beda kan, Avandi itu seni, bagus. Mohon maaf ya, tulisan Avandi itu menurut saya nggak bagus. Pribadi. Iya. Paham maksudnya? Oke. Pribadi, tapi karena saya tahu itu Avandi, and then I pay respect gitu. Iya. Ya kan? Karena kan tulisannya cerontang-cerontang gitu, menurut saya yang tidak paham ya. Iya. Tapi I know that this is gitu guys, Avandi. Jadi berarti ada satu kesepakatan subjektif yang mengatakan lukisan Avandi ini bagus dan mahal, betul kan? Iya, betul. Kenapa, Akram? Karena unik, Akram. Karena unik. Ini Avandi loh, dan satu sedunia gitu kan? Berarti apa bedanya dengan tadi itu? Fotonya si Ghazali itu unik satu-satunya. Gitu. Berarti ini kalau sudah masuk ke NFT itu unik satu-satunya. Exactly. Unik itu inti. Berarti bukan ngomongin soal foto itu sendiri sebenarnya. Bukan. Makanya jika kebetulan fotonya juga bagus, nah itu nilai tambah. Karena bagus tidak bagus itu relatif, Akram kan. Lukisan Avandi pun kan begitu kan sebenarnya. Iya. Mohon maaf kalau aku ngeliat, aduh sorry bos, kalau saya disuruh beli lukisan 100 juta, mohon maaf. Iya, kalau 100 juta, iya betul. Saya beli mobil aja. Iya. Mungkin kan. Iya. Jadi artinya bagi saya tuh jadi nggak cocok gitu. Nilai itu nggak sih. Tapi bagi kolektor dan lingkungannya, this is it. Bisa jadi murah kan gitu. Bisa jadi murah misalkan gitu. Nah artinya sama logikanya begitu dijadikan NFT non fungible token, atau dia unik gitu, maka dia bisa kita jual gitu dengan harga apapun, ya tergantung ada yang mau apa enggak kan itu kan. Kenapa bisa dijual terus gini? Karena orang bilang, cuma segitu doang, ya nggak apa-apa kalau nggak mau beli. Tapi ada yang bilang, ini menurut saya ini bagus nih, saya akan beli. Dan ini satu-satunya begitu dia beli, dia memiliki identitas itu kan. Dia bisa jual kepada orang lain lagi nanti. Karena nggak mungkin di copy, nggak mungkin di screenshot. Ya mungkin di screenshot, cuman kan tidak ada identitas unik tadi itu yang dibawa oleh dia. Kadang tuh agak bingungnya tuh gini loh Pak. Kalau ngomongin soal NFT blockchain gitu. Ya kan gambar. Gambar bisa aja ada di handphone saya, handphone Pak Andi, di laptop saya, laptopnya Pak Andi. Foto yang sama tuh. Nah, ketika dimasukkan ke NFT,
Kan orang kadang mikirnya, loh, saya kan juga punya file fotonya. Iya, exactly. Asli lagi, mesti bener-bener dari handphone misalkan. Ya. Gimana tuh Pak? Oke. Itulah bedanya. Bisa dicek. Bisa Yang dicek. asli itu bisa dicek di sistemnya gitu. Ada sama seperti ijazah kita sekarang. Iya. Ada QR code ya. Iya kan gitu kan. Tapi kan bisa di-scan, bisa diapa-apain aja sebenarnya. Iya, betul. Scan, print ulang, scan, print persis seperti itu juga bisa. Iya. Tapi that will not be asli. Gitu kan. Yang asli ya cuma satu yang dikeluarin pertama kali. Nah, sama dengan lukisan Afandi tadi. Kalau ada orang pinter banget Akram, niru persis, bisa. Atau foto dicetak, print di kanvas. Iya, betul. Sama gitu sebenarnya. Tapi itu kan tidak asli gitu. Justru yang keasliannya adalah pada fitur dia yang bisa dicek secara digital online itu, dan ini yang asli. Yang di capture di HP itu jelas nggak asli. Jelas nggak asli dalam konteks NFT. Betul dalam konteks NFT. Kalau aslinya filenya asli ya bisa mungkin bisa persis. Atau kalau di copy gitu kan misalnya. Iya. Betul. File JPEG-nya apa segala macam. Iya. Yes, betul sekali. Jadi bukan karena JPEG-nya, tapi karena ada semacam unique identifier ID. Gitu ya. Correct. Ditaruh di situ yang sebenarnya si ID itu yang... Betul, nah gitu. Cuman kan begini, kalau kita belum terbiasa dengan sistem itu, aneh rasanya kan? Aneh. Tapi kan barangnya bisa kamu copy-copy. Yeah. Kok bisa orang tetap stick to that gitu kan? Iya, betul. Aneh. Tapi begitu nanti kita ada di dunia itu, bergaulnya model cara begitu, dan udah nggak ada barang fisik lagi ya, Kram. Maka itulah yang akan dicari orang. Contoh nih, NFT itu nanti dibawa ke sana, oh ya ini asli. Kalau yang dia ada di HP orang, enggak, ini enggak asli. Kalau itu digunakan untuk sesuatu yang lebih besar, misal masuk ke sebuah tempat, jadi identitas, jadi paspor gitu-gitu. Nah, di situ baru kita akan merasa nanti ketika semua dunia ini sudah menggunakan itu gitu. Iya. Maka punya gambar yang sama, menjadi nggak ada maknanya nanti. Nggak ada maknanya. Gitu kan. Iya. Jadi benar-benar hanya bisa dicek di platform dia sendiri kan? Iya. Nggak bisa sembarang ngecek gitu. Kan manfaatnya banyak ya Pak. Salah satunya kan tadi buat sertifikat tanah. Yes. Artinya makanya karena yang lagi booming tuh Gozali Everyday. Iya. Orang jadi agak ngapain gitu. Ngerti maksudnya? Iya. Masalahnya yang viral tuh bukan sertifikat tanah sih. Iya, bukan aplikasi-aplikasi yang seperti itu gitu kan. Padahal sangat mungkin. Sejak awal sangat mungkin gitu. Mungkin, dan sekarang kan dosen kita Pak Trias lagi riset itu kan. Wah, blockchain. Sertifikat tanah dan blockchain. Nah, ya. Itu apa namanya? Pusdatin. Pusdatin BPN lagi mulai diarahkan ke situ ya, Pak. Diarahkan ke situ.